Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat pertama sehingga ayat yang keempat. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat pertama hingga yang keempat. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bahagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan mengabdikan diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, Menolong hidupku. amin, amin. Hatiku telah Siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. sekali lagi firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada berubah. Amin, amin. Istiharkan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Menolong hidupku. Amin, amin. hatiku Telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku siap, ya Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Amin, amin. Sekali lagi. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas kemurahan-Mu yang begitu besar dan anugerah-Mu yang tidak terhenti-henti. Ya Tuhan, atas anugerah-Mu kami dapat berada di rumah doa, dan di mana sahaja kami berada di rumah masing-masing kami dapat beribadah menyembah Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekali lagi dengan rendah hati, agar Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semuanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Amin. 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 Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Ya, dan selamat beribadah, dan juga kepada semua yang ada di rumah. Ya, terima kasih juga bersama kami di dalam ibadah minggu ini. Kami bersyukur pada Tuhan ya untuk semua yang datang ya ke rumah doa juga, dan di mana kami sama-sama menyaksikan kemurahan dan juga hadirat Tuhan. Hari ini ya, pagi ini di dalam worship ya dan juga penyembahan pagi ini ya, terharu hati saya karena dapat merasakan hadirat dan jamahan Tuhan. Siapa yang terasa jamahan Tuhan di dalam hidupmu pagi ini? Sila lambai-lambai tangan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Allah itu baik. Ya, dan selalunya Allah itu baik. Ya, saudara-saudari yang di dalam Kristus, kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan ya untuk kesembuhan. Ya Tuhan atas warden kita, warden Saul yang duduk di depan sini. Mungkin sila berdiri di rumah doa. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kerana warden Saul juga dapat ya beribadah bersama-sama ya kita semua. Kita sangat bersyukur. Dan kita tahu ya, kita yang ada di gereja St. Patrick ya tahu bahwa ya warden Saul ya terkena dua jangkitan besar, yaitu COVID-19 dan juga dengue. Ya, kedua-duanya sekali. Dan kita bersyukur kerana seluruh gereja berdoa ya untuk warden Saul. Dan baru-baru ini ya saya berkesempatan untuk mendengar kesaksian warden Saul. Ya, semasa dia melalui ya krisis di dalam hidupnya, ya betapa sengsaranya apa yang dia telah lalui. Dan apa yang saya sedari daripada perkongsian warden Saul ya adalah betapa pentingnya pernafasan kita. Ya, semasa dia diserang oleh oleh dengue dan juga COVID-19 ya, sukar sekali untuk dia bernafas. Dan sebenarnya dia harus datang ke sini untuk bersaksi, tapi saya kongsikan saja apa yang dia telah saksikan, ya. Dan bila dia mau bernafas, ya, pernafasannya ya sering terputus, dan hanya sedikit sahaja udara yang dapat ya dia hirup setiap kali, dan dia sama sekali tidak dapat bernafas panjang. Dan oleh kerana kekurangan udara di dalam paru-parunya, ya dia terasa sangat sesak nafas, ya, dan juga dadanya terasa ya sangat sakit, ya warden Saul, ya. Dan daripada perkongsian warden Saul, saya tersedar, saudara-saudari dalam Kristus, saya tersedar ya betapa pentingnya nafas kita, pernafasan kita dan juga nafas kita adalah sesuatu yang kita tidak selalu fikirkan ataupun hiraukan, sebab ianya semula jadi sejak lahir, betul tidak? Ya, jarang-jarang kita fikirkan mengenai pernafasan kita ataupun nafas kita. Hanya apabila pernafasan kita terjejas, barulah kita sadar akan kepentingannya. Barulah kita sadar ya betapa pentingnya nafas kita ini. Demikian juga tentang prinsip-prinsip
kepimpinan. Ada beberapa prinsip-prinsip ya kepimpinan yang sangat penting buat kepimpinan, lebih-lebih lagi kepimpinan di dalam gereja. Tetapi ianya ya adalah sesuatu yang kadangkala kita tidak hiraukan. Kerana kita terasa ya bahwa ya kepimpinan itu adalah semula jadi. Jadi oleh itu ya hari ini dan juga pada pagi ini ya kita ingin belajar bersama, kita ingin ya melihat bersama daripada petikan yang baru sahaja kita baca tadi daripada ya 1 Petrus pasal yang kelima mengenai beberapa prinsip-prinsip kepimpinan yang sangat penting kerana ianya bagaikan nafas ya untuk nyawa kita. Ya, ini adalah prinsip-prinsip yang sangat penting buat kepimpinan di dalam gereja. Ada 3 perkara yang saya ingin ya timbulkan di sini ataupun bawakan di sini kerana ianya sangat penting. Lebih-lebih lagi semasa kita ya ingin ya mencalonkan para pemimpin untuk gereja kita ya, pada 2 tahun ini. Ya, yang pertama adalah rela untuk sebentar ya. You control? I cannot control from here. Okay, alright. Yang pertama adalah rela untuk memimpin. Ya, mari kita baca dari 1 Petrus pasal kelima ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita baca dengan suara yang kuat dan juga yang di rumah ya juga boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menasihatkan para penetua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bahagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Rasul Petrus di sini ya di bawah pimpinan Roh Kudus mengingatkan para pemimpin gereja tentang peranan dan tanggung jawab mereka. Petrus tidak adalah salah satu pribadi yang tidak asing dalam kepimpinan. Dia adalah di antara murid-murid Yesus yang terdekat padanya, pada Yesus. Ya, dan kemudian dia menjadi pemimpin yang sangat dihormati di gereja awal. Dia telah pun melalui, ya, ataupun mengalami, ya semuanya, ya yang suka duka, kekuatan dan kelemahan di dalam kepimpinan. Dan kita telah dapat membacanya dari kitab Injil dan juga kisah para rasul ya mengenai imannya, pengakuan ya ataupun isytiharannya yang luar biasa dan juga keberaniannya di dalam pelayanan. Tetapi kita juga telah kita juga tahu dan kita telah baca dalam kitab yang sama ya akan kelemahannya, ya, penyangkalannya, ketakutannya, dan juga keputusasaannya. Semuanya Petrus telah lalui. Namun, ya, tidak kira apa sahaja yang dia telah lalui, kita memuji Tuhan dan kita bersyukur kerana Petrus mampu bangkit kembali setiap kali ketika dia jatuh. Sekarang Petrus ya seorang yang yang umurnya sudah lebih meningkat, lebih tua, lebih matang dan lebih berhikmat. Dia menulis 1 Petrus dan memberi pesanan untuk mendorong dan juga menasihati para pemimpinnya. Nasihatnya yang pertama yang kita telah baca tadi adalah rela untuk memimpin sesuai dengan kehendak Allah.
Ada dua kebenaran yang sangat penting di dalam apa yang dia katakan di sini. Yang pertama adalah rela. Mari kita kata rela. Kata sekali lagi, rela. Ya, rela yang bukan berbaju hijau tuh yang jaga ya keselamatan itu ya. Tapi rela adalah kerelaan ya hati kita. Ya, apa yang dimaksudkan di sini kerelaan bermaksud bahwa Anda mau ya, Anda mau melayani. Ya, dan bukan kerana Anda terpaksa. Kerelaan di sini mempunyai satu inti sukarelawan. Ya, rela di dalam bahasa Yunaninya yang ya hekusion sebenarnya bermakna secara sukarela, dengan tekad dan dengan sepenuh hati. Ya, tidak ada unsur paksaan di sini. Jadi di sini kita dapat melihat daripada firman Tuhan ya bahwa pelayanan ya tidak harus dan tidak boleh dilakukan secara paksaan. Seperti Yesaya menyahut panggilan Allah. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Kerelaan ya adalah ya daripada hati kita. Ianya sukarela. Di sini kita pelajari sesuatu ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Lebih-lebih lagi di dalam pelayanan di dalam gereja. Ya, bahwa ya kerelaan tidak ada ruang ya untuk kata orang malu-malu kucing. Ya, kamu pernah dengar pepatah malu-malu kucing ya? Ya, orang-orang yang selalu malu-malu kucing itu selalu bagi alasan, tak maulah, bukanlah saya. Oh, dia tuh lebih baik dari saya, panggillah dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya benar. Ada banyak orang yang lebih baik, lebih pintar daripada Anda. Itu adalah kenyataannya. Ada orang yang lebih bijak dari saya. Itu adalah kenyataannya. Tetapi saudara-saudari dengar sini. Bahwa ya walau apapun Tuhan tetap mau memakai Anda. Amin. Dan dia menginginkan Anda untuk melayani. Seperti mana yang dikatakan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ianya adalah kehendak Allah untuk kita melayaninya. Jadi tidak ada ruang untuk malu-malu kucing. Ya, perkara yang kedua di dalam apa yang Petrus katakan mengenai rela untuk memimpin ini. Kebenaran yang kedua adalah ianya harus ya datang dengan satu ya keyakinan di mana di dalam hatimu, di dalam hati setiap kita yang melayani harus yakin bahwa ini adalah kehendak Allah buat hidup saya untuk melayani umatnya. Firman Tuhan menyatakan bahwa kerelaan Anda untuk melayani adalah sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita kata sama-sama, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, untuk kamu yang melayani, yang menyanyi tadi pagi ini, sesuai dengan kehendak Allah. Kamu yang bermain ya musik pada pagi ini sesuai dengan kehendak Allah. Kita yang beribadah di sini sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita yang melayani ya semua penyambut tetamu sesuai dengan kehendak Allah. Ada amin? Ya. Sikap dan keyakinan ini adalah wajib saudara-saudari. Ianya sangat-sangat diperlukan untuk semua para pemimpin. Ya, tidak kira sama ada Anda adalah staf sepenuh masa yang melayani Tuhan sepenuh masa ataupun sukarelawan di dalam pelayanan. Keyakinan bahwa ianya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, keyakinan bahwa Anda melayani atas kerelaan, kesukarelaan Anda yang datang daripada hati. Ianya adalah wajib dan penting. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua yang melayani harus mempunyai keyakinan ini. Karena dengan inilah
ya, dengan sikap demikian, dengan keyakinan demikian akan memberikan Anda satu tujuan dan hala tuju, ya, akan apa yang Anda lakukan ataupun layani. Ketika Anda mempunyai tujuan yang jelas dan hala tuju yang jelas bahwa ianya sesuai dengan kehendak Allah, pelayanan ya Anda akan menjadi lebih senang. Maksudnya ya bukan senang semuanya lancar, tidak. Ianya berarti bahwa Anda sanggup dan dapat berjalan lebih jauh secara sukarela. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, saya ingin ulangi di sini. Bila adanya ya kerelaan, jika adanya keyakinan, maka kita boleh melayani dengan lebih ya jauh. Ya, kita sanggup berjalan lebih jauh. Ianya juga akan memberikan Anda ketahanan ataupun ketekunan, kekuatan dan juga stamina ya untuk terus melayani ketika keadaan ataupun pelayanan dan situasi menjadi sukar. Saya ingin berkata di sini dengan secara terus terang, dan kita yang pernah melayani Tuhan semuanya pernah alami. Melayani umat Tuhan bukan senang. Betul tidak? Melayani umat Tuhan pasti ada cabaran dan juga kekecewaannya. Kadangkala ada yang juga putus asa. Tetapi ketika Anda mengetahui bahwa ianya adalah dikehendaki Tuhan, ianya adalah sesuai dengan kehendak Allah, kerelaan Anda ya dan juga pelayanan Anda akan terus bertahan. Maksudnya adalah Anda dapat terus bertahan dan tidak berputus asa. Itu adalah sangat penting. Ini adalah nafas kepimpinan yang pertama. Rela untuk memimpin ataupun melayani. Amin saudara. Ya, nafas yang kedua. Ya, ada dalam kepimpinan adalah kesungguhan untuk melayani. Semua kata sama-sama kesungguhan untuk melayani. Ya, dalam ayat yang ketiga di dalam 1 Petrus pasal yang kelima menyatakan, mari kita baca dengan suara yang kuat, 1, 2, 3. Dan jangan kerana mau mencari, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, dengan pengabdian diri. Motivasi yang dinyatakan di sini, di dalam kesungguhan untuk melayani, ya datang dari dalaman, ya datang dari ya lubuk hati kita, di mana Anda, ya motivasi Anda, ya datangnya dari hati dan keinginan dalaman untuk melayani Allah dan juga tujuannya. Kesungguhan yang sedemikian ya datang daripada hati yang rela. Ianya bukan dipengaruhi oleh ketamakan ataupun godaan luaran. Ya, Alkitab di sini menyatakan bahwa janganlah kamu melayani ya untuk mencari keuntungan. Tapi bukan hanya uang atau kekayaan atau keuntungan sahaja yang menjadi punca godaan ya saudara-saudari dalam Kristus. Terdapat banyak godaan-godaan luaran yang lain. Seperti kedudukan, kuasa, atau seks. Ya, yang telah menjadi batu sandungan kepada banyak para pemimpin. Dan pada tahun-tahun kebelakangan ini, ya, gereja juga tidak terkecuali. Banyak orang-orang Kristen, para pemimpin Kristen, tidak kira sama ada lelaki atau perempuan, ya, telah jatuh disebabkan perangkap dan juga godaan-godaan seperti ini. Ada yang jatuh kerana kuasa dan keangkuhan.
Ada yang jatuh kerana ketamakan dan cinta akan uang. Dan ada juga yang jatuh kerana godaan seks. Saudara-saudari dalam Kristus, kesungguhan untuk melayani yang timbul dari lubuk hati, ya, digambarkan dengan baik dalam salah satu daripada Mazmur Daud. Di dalam Mazmur pasal 40 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Daud menyatakan demikian. Mari kita baca. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan atau korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ungkapan engkau telah membuka telingaku, ya, dan lebih tepat di dalam perterjemahan di dalam bahasa Ibraninya adalah engkau telah menusuk telingaku. Ya. Perkataan yang lebih tepat adalah engkau Tuhan telah menusuk telingaku. Apa yang dimaksudkan di sini? Ianya menyatakan tentang seorang hamba, seorang hamba yang telah memilih untuk tidak dibebaskan di dalam tahun Yobel ataupun the year of Jubilee, tahun pembebasan. Nah, untuk para hamba-hamba orang-orang Yahudi, mereka akan melayani menjadi hamba kepada seorang Yahudi yang lain untuk 6 tahun. Dan genap 6 tahun pada tahun yang ke-7 yaitu tahun Yobel, mereka akan dibebaskan. Semua utang dilunaskan. Artinya dalam 6 tahun mereka bekerja sebagai hamba telah pun membayar semua hutangnya. Jadi tahun ke-7 adalah tahun pembebasan, tahun Yobel. Tetapi jika hamba itu senang dengan tuannya, dan dia tidak mau meninggalkan, dia tidak mau kebebasannya, dan dia sanggup terus menjadi hamba kepada tuannya, secara sukarela dia boleh mengikat dirinya untuk seumur hidup bagi tuannya, dan sebagai bukti kesungguhannya untuk melayani tuannya dengan sukarela, dengan kesungguhan, tuannya akan membawa dia menghadap Allah dan di depan para penetua, dia akan menusuk telinganya sebagai tanda ikatan seumur hidup. Itu adalah tandanya. Untuk menusuk telinga di masa dulu itu adalah satu ikatan, bukan fashion. Sekarang lelaki perempuan pun menusuk telinga, semuanya fashion. Tetapi dulunya maknanya lebih dalam dan lebih bermakna. Gambaran ini dapat dilihat di dalam Keluaran pasal 21 ayat 5 dan ayat ke-6. Dan kita baca sama-sama di dalam Keluaran 21:5 dan hingga ke-6. Tetapi jika budak ataupun hamba itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta pada tuanku, kepada istriku, dan juga kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya akan menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak ataupun hamba itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, itu adalah satu kerelaan, satu kesungguhan. Bila kita sungguh-sungguh mau melayani, ianya adalah penyerahan penuh. Dan ini adalah maksud kesungguhan di sini. Semasa saya di sekolah Alkitab, banyak bulan-bulan yang lalu, kami belajar mengenai kitab ini dan juga petikan ini, dan sama-sama kami yang di sekolah Alkitab pada masa itu bergurau bahwa setiap
para hamba-hamba Tuhan yang mau ditabiskan menjadi padri, ya, karena itu adalah penyerahan seluruh hidup, ya, harusnya ditusuk telinganya. Artinya bila Anzen mau ditabiskan, bishop harus bawa dia ke pintu gereja kami dan menusuk, ya, telinganya dengan penusuk. Itu baru fashion. Ya. Tapi ya kita tidak lakukan itu hari ini. Tetapi maknanya adalah sama, saudara-saudari. Ya. Itu menunjukkan satu kesungguhan, satu kerelaan untuk melayani Tuhan. Apabila kita bersungguh-sungguh untuk melayani Allah dan juga umatnya, kita senang melayani. Dan kita tidak akan berkira, ya, ataupun dalam bahasa Inggrisnya, we are not calculative. Kita tidak akan berkira. Kita hanya mau, ataupun kita hanya mula berkira apabila kita mula memikirkan bahwa ganjaran uang, penghargaan, kedudukan, gelaran adalah lebih penting dari pelayanan. Dengar saudara-saudari. Bila kita mula berkira hal-hal ini akan kedudukan kita, gelaran kita, ganjaran, ya, dan sebagainya, maka kita telah hilang fokus pelayanan. Apabila kita mulai mempunyai sikap mengira ini, berkira ini, ataupun sikap kalkulatif ini, hati kita tidak dapat menemukan kedamaian atau ketenangan. Kita akan selalu bergumur. Kita akan senantiasa menuntut hak-hak dan keistimewaan kita. Ianya kita tidak akan tenang, kita tidak akan berhenti. Dan kita senantiasa menuntut pengiktirafan dan juga penghargaan. Dengar saudara, jika kita mulai berkira, kita lebih mementingkan pengiktirafan manusia daripada kesenangan Tuhan. Amin. Ya, kesungguhan untuk melayani merupakan salah satu nafas kepimpinan. Tampaknya, ya, kalau kita tidak ada kesungguhan ini, kita tidak dapat melayani Tuhan dengan baik. Akhirnya, yang ketiga, ya, kita telah pun melihat yang pertama rela untuk melayani. Mari kita kata sama-sama, rela untuk melayani. Yang kedua adalah memimpin, yang kedua adalah kesungguhan untuk melayani, ya. Dan yang ketiga, ya, adalah melayani ataupun memimpin melalui teladan. Ini adalah pesan saya untuk semua yang melayani. Kita harus nantiasa mempunyai sikap ini, memimpin melalui teladan. 1 Petrus pasal 5 ayat ketiga, mari kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin saudara. Ya. Nafas kepimpinan yang ketiga ini adalah kepimpinan melalui teladan. Dan di antara semua teladan-teladan yang kita ada, ya, sama ada dalam sejarah gereja ataupun Alkitab, ya, kita akan dapati bahwa Tuhan Yesus adalah teladan yang terbaik. Haleluya. Ya. Dan Yesus pernah mengajar murid-muridnya tentang kepimpinan ini. Ya, dalam Markus pasal 10 ayat 42 hingga 44, Tuhan Yesus menyatakan, ya, dan mengajar ini kepada mereka. Yesus memanggil mereka, yaitu murid-muridnya, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut
pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan dan mengajar kita sebagai ya para pemimpin di gereja. Ya, tidaklah demikian di antara kamu. Artinya cara kamu melayani, cara kamu memimpin tidak harus seperti di dalam dunia. Ya, dan tidak boleh menggunakan cara duniawi. Dan Tuhan Yesus teruskan di sini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Wow. Oke. Dan Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tetapi dia juga menunjukkan kepada mereka melalui teladannya sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Itu adalah masa ya dan dalam minggu yang akan datang kita akan memasuki Minggu Kudus. Tuhan Yesus telah tahu bahwa masanya telah genap. Ya, masanya tiba di mana dia akan ya sengsara, dia akan juga mati di atas kayu salib, ya. Tuhan Yesus tahu. Ya, di dalam ayat 3 hingga ayat 5 firman Tuhan berkata, dan Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Dan kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya, ya, mengeringkan selepas kaki dicuci dikeringkan, ya, dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, saudara-saudari dalam Kristus. Dan setelah Tuhan Yesus membasuhi kaki-kaki murid-muridnya. Dan kerja ini adalah ya sebenarnya senantiasa dilakukan hanya oleh para hamba-hamba. Bukan guru, bukan tuan. Hanya orang gaji yang selalu lakukan. Ya. Sama seperti ya kalau kami ada tauke-tauke besar yang kamu kenal, ya. Tauke kamu, mana tauke yang cuci kereta sendiri? Orang gaji yang cuci kereta mereka, betul tidak? Ya. Demikian. Ya. Membasuh kaki pada masa itu bukan kerja untuk orang yang ada nama. Tetapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus terus mengatakan kepada mereka, setelah dia membasuh kaki-kaki mereka, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepimpinan Kristen bukanlah tentang kedudukan dan kekuasaan. Tetapi ya, ianya adalah satu kehambaan. Istilah kepimpinan hamba ini ataupun servant leadership, ya, yang biasa kita dengar di dalam gereja, diteladani oleh Yesus sendiri melalui pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib. Kita pada minggu yang lalu telah pun diingatkan dengan kata-kata Yesus, ya, di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Tuhan Yesus sendiri menyatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan
bagi banyak orang. Kepimpinan Kristen adalah mengenai pelayanan dan pengorbanan, bukan kedudukan dan bukan tentang ganjaran ataupun upah. Dengar. Kalau kita hanya ingin pengiktirafan, kalau kita hanya ingin nama, maka gereja adalah tempat terakhir yang kamu harus cari. Karena di dalam gereja dan sesuai dengan firman Tuhan, ianya bukan demikian. Karena di dalam pelayanan dalam gereja, di dalam pengertian Alkitab dan pengajaran Alkitab adalah satu pengorbanan, pemberian nyawamu kepada umat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, ianya adalah mengenai persembahan diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Kemuliaan yang kita harapkan adalah kata-kata pujian Allah, hambaku yang baik dan setia. Mahkota yang kita tunggu-tunggukan adalah kemuliaan yang tidak akan pudar, yang akan diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu dialah Gembala Agung ketika dia datang kembali. Sementara kita mempersiapkan untuk mesyuarat agung 2 tahunan pada 28 Mac ini, saudara-saudari, saya mendorong semua anggota gereja untuk terus berdoa, dan mencalonkan ahli majelis para gereja paroki untuk 2 tahun ini. Calonkanlah mereka yang mempunyai hati seperti yang dinyatakan di sini pada pagi ini. Saya berdoa agar firman Tuhan hari ini akan memberi semangat kepada kita semua. Amin. Untuk melayani Tuhan bersama-sama. Tidak kira muda atau tua, kita boleh melayani bersama. Saya ingin juga menambahkan sedikit sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada pagi ini. Dan saya ingin memberikan nasihat kepada semua para jemaat. Kepimpinan Kristen adalah suatu pelayanan yang sangat sukar, yang sangat susah, adalah sangat mencabar kepada semua para pemimpin, karena kita manusia yang tidak sempurna. Dan setiap pribadi mempunyai kelemahan dan kekurangan sendiri. Tetapi ianya tidak seharusnya menghalang kita untuk melayani, saudara-saudari. Sebagaimana kita telah lihat bahwa Petrus terus melayani dan memuliakan Tuhan. Sehingga saat kematiannya, meskipun dia memiliki atau mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan di dalam hidupnya. Paulus sendiri bersaksi bahwa kasih karunia Allah tetap mencukupkan dan kuasa Allah dinyatakan dan disempurnakan di dalam kelemahannya. Di sepanjang sepanjang sejarah gereja, semua pemimpin-pemimpin Kristen membawa bersama mereka ketidaksempurnaan atau kekurangan dalam hidup mereka. Jadi saya ingin semua jemaat selalu mendorong dan juga bertolak ansur apabila para pemimpin membuat kesilapan. Karena kita tidak, kami sebagai pemimpin tidak sempurna. Saat-saat kegagalan, saat-saat kekurangan dalam pelayanan kami, saya harap seluruh jemaat boleh more gracious, lebih lemah lembut terhadap
para pemimpin. Izinkan saya mengungsikan nasihat dan dorongan ini kepada semua para jemaat agar kita dapat mendorong para pemimpin kita. Ianya sebenarnya dalam bahasa Inggris ada 4 bahasa Inggrisnya dan terjemahannya adalah ini. The first is be generous with our compliments. Murah hati dalam pujian kita. Berarti apabila kita menghargai ataupun memuji para pemimpin kita, jangan alang-alang. Hargailah dengan murah hati. Yang kedua adalah hati-hati dalam nasihat kita. Be careful with our advice. Tidak salah untuk menasihati, tetapi hati-hati supaya ianya bukan berunsur paksaan. Ataupun unsur ugutan. Yang ketiga, be kind with our criticism. Artinya lemah lembut dalam kritikan kita. Dan yang keempat, be loving with our judgment. Penuh kasih di dalam penghakiman kita. Maksudnya ini adalah ini, di dalam kritikan dan juga apabila kita menghakimi ataupun mengkritik para pemimpin, ianya boleh dilakukan dengan lemah lembut dan dengan penuh kasih. Amin, saudara. Ini adalah nasihat buat kita semua terhadap para pemimpin kita. Saudara-saudari dalam Kristus, rela untuk memimpin. Kesungguhan untuk melayani. Dan memimpin melalui teladan adalah nafas kepimpinan Kristen. Kita akan berjaya jika kita memastikan bahwa nafas ini, prinsip-prinsip ini dipupuk dengan baik. Dan kita akan menderita sebagai pemimpin jika kita mengabaikannya. Amin, saudara. Dengan ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita datang dengan rendah hati. Kerana Tuhanlah yang memanggil, Dialah yang setia. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan meresponi firman Tuhan saat ini. Haleluya.